Sekarang mari kita lanjutkan pembicaraan mengenai reaksi kimia organik, yaitu mengenai reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi organik yang menambahkan satu molekul atau gugus ke molekul yang lain. Reaksi ini berlangsung terhadap senyawa-senyawa yang mengandung ikatan rangkap 2 sebagai molekul target, yaitu senyawa-senyawa turunan karbonil dan alkena. Molekul yang ditambahkan tidak dalam bentuk utuh, melainkan ditambahkan sebagai ion negatif atau nukleofil, atau sebagian ion positif sebagai elektrofil. Oleh karenanya, reaksi ini terbagi kepada dua jenis, yaitu adisi nukleofilik apabila penambahan molekul melalui spesies nukleofil dan adisi elektrofilik jika penambahan melalui spesies elektrofil. Adisi nukleofil berlangsung terhadap turunan karbonil karena gugus ini memiliki karbon pusat elektrofil. Pada slide ini dicontohkan oleh reaksi antara anion metoksida dan turunan karbonil. Penggabungan nukleofil elektrofil pada adisi ini menghasilkan senyawa antara berupa anion dengan struktur tetrahedral. Netralisasi senyawa antara anion tersebut oleh elektrofil ion H+, menghasilkan produk berupa turunan hemiasetal. Pada adisi elektrofilik, yang berperan sebagai nukleofil adalah elektron ikatan pi alkena, misalnya 2-metilpropena, yang dapat terpolarisasi dan bereaksi dengan ion H+ dari asam kuat, seperti asam klorida. Penggabungan antara alkena dan ion H+ menghasilkan ion karbonium, yang selanjutnya dinetralkan dengan anion klorida membentuk produk tersier butyl klorida. Adisi elektrofilik ini mirip dengan mekanisme reaksi SN1. Sebagai ringkasan, target molekul pada adisi nukleofilik adalah senyawa turunan karbonil, sementara pada adisi elektrofilik adalah senyawa turunan alkena. Spesies kimia penambah yang pertama kali masuk pada substitusi nukleofilik umumnya adalah berupa anion, sedangkan pada adisi elektrofilik gugus penambah yang masuk pertama kali biasanya adalah ion H+. Pada adisi nukleofilik, produk yang dihasilkan ternyata tidak selalu turunan hemiasetal, melainkan juga dapat berubah menjadi reaksi substitusi. Tergantung kepada cara menstabilkan senyawa antara anion tetrahedral. Apabila salah satu atau keduanya pada gugus R karbonil adalah gugus H atau alkil, maka penetralan senyawa antara anion tetrahedral dicapai dengan pengambilan ion H+, sehingga membentuk senyawa turunan hemiasetal. Namun apabila salah satu gugus R pada karbonil merupakan gugus heteroatom, oksigen, nitrogen, atau halida, maka pengubahan senyawa antara anion tetrahedral bisa dilakukan dengan melepaskan anion yang terikat sebelumnya. Pada contoh, sebagaimana dinyatakan pada slide, senyawa antara hasil penambahan ion metoksida ke hasil klorida berlanjut dengan pelepasan anion klorida sehingga menghasilkan turunan karbonil yang lain, yaitu senyawa ester. Reaksi akhir adalah reaksi substitusi nukleofilik SN2, tetapi dengan mekanisme adisi eliminasi. Apabila nukleofil yang berperan adalah H2O yang dibantu dengan katalis asam, maka reaksi adisi eliminasi tersebut disebut sebagai reaksi hidrolisis. Perbedaan kedua jenis adisi tersebut terletak apakah terdapat ikatan yang dapat diputuskan, seperti ikatan karbon dengan klor, atau antara karbon dengan oksigen, atau tidak terdapat ikatan yang dapat diputuskan seperti apabila ikatannya antara C dengan H atau C dengan C. Pada adisi elektrofilik, karena senyawa antara berupa ion karbonium dan penetralannya dengan mengikat ion nukleofil, maka produk reaksi merupakan campuran dasemat apabila produk reaksi mengandung karbon kilar. Sebagai contoh, adisi HBr pada 3,4-dimetil-3-heksena akan menghasilkan 4 produk reaksi, 2 di antaranya sebagaimana dinyatakan pada slide. Dengan memilih produk di mana ion H+ menambah dari depan slide,
maka ion karbonium yang dihasilkan mengikat gugus dengan konfigurasi absolut R. Penggabungan anion Br ke ion karbonium berlangsung dari dua sisi dengan peluang yang sama, sehingga menghasilkan dua produk reaksi yaitu 3R4R atau 3S4R dari 3 bromo 34 dimetil heksana. Kedua produk tersebut merupakan campuran diastereoisomer dengan stereochemical absolut di C3 saling berkebalikan. Apabila dua produk lainnya disertakan, maka keseluruhan produk merupakan campuran rasemat. Sebagai penutup, berikut ini adalah latihan yang saudara bisa kerjakan secara mandiri. Tugas pertama adalah buat dengan cara yang sama seperti pada penjelasan sebelumnya, reaksi antara 3,4 dimetil 3 heksana dengan HBr, tetapi penambahan ion H+ dari belakang. Tugas kedua, jelaskan produk reaksi berikut disertai dengan mekanisme reaksinya.